Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fakinna fid din wa 'allim ta'wil warzuqna al-ikhlas wal ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa berkumpul, bermajelis, bermuajahah dalam rangka tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan membaca, mengkaji kitab Matan Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja rahimallahu ta'ala, yang wafat sekitar abad 5 Hijriah, disertai dengan syarah At-Tadhib fi Adillati Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Tib Al-Bugho hafizallahu ta'ala. Dan kita di pertemuan sebelumnya sudah memasuki pembahasan puasa, dan kita sampai pada pembahasan hal-hal yang disunahkan pada saat berpuasa. Dan alhamdulillah sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang ditunggu oleh kaum muslimin tentunya, beberapa hari lagi. Dan perlu kita mengingatkan kepada diri kita semua masing-masing, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, penuh kebaikan. Maka hendaknya kita benar-benar mempersiapkan diri, mengatur jadwal, mengatur target-target yang hendaknya kita perlu letakkan di bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan adalah bulan amal, bulan ibadah. Banyak sekali amaliyah yang Allah buka, Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan yang tidak ada di bulan yang lainnya. Maka hendaknya kita benar-benar memanfaatkan momen bulan Ramadan kali ini. Dan diantaranya, diantara amal yang utama dalam bulan Ramadan, ya, di samping puasa tentunya, kemudian baca Al-Quran, itikaf dan seterusnya, adalah dengan sedekah. Ya, adalah dengan sedekah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya beliau menyampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, atau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Dalam hadis yang lain, bahwasanya disebutkan, ya, bahwasanya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimintai oleh seseorang lalu Nabi mengatakan tidak mau atau tidak memberinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau punya dia beri, kalau tidak punya dia mencari orang yang bisa membantu untuk memberi kepada orang tersebut. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itulah kedermawanan Nabi yang sifatnya sehari-hari. Kata sahabat Ibn Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu seloman-lomannya orang, ya, sedermawan-dermawannya orang, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan kata Ibnu Abbas, lebih dermawan lagi, ya, bayangkan kedermawanan Nabi yang di hari-hari biasa itu saja sangat luar biasa. Itu masih kalah ketika Nabi sudah masuk bulan Ramadan. Ya,
Kata sahabat Ibnu Abbas, karihil mursalah. Kedermawanan Nabi itu seperti angin yang berhembus. Ya, angin yang berhembus. Jadi ya, yunfiqu syai'an ka'annahu la yakhshal faqr. Nabi memberikan harta seolah-olah enggak takut kekurangan. Maka di antara hal yang baik di bulan Ramadan adalah kita mensedekahkan sebagian dari harta kita untuk kegiatan-kegiatan yang kembalinya juga kepada kaum muslimin, ya, di masjid-masjid, di musala-musala, ya. Maka kita mengajak kepada kaum muslimin, ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita ikut menghidupkan bulan Ramadan dengan harta kita, ya. Kalau badan tentu saja insya Allah kita akan menghidupkan dengan puasa dan seterusnya. Tapi juga hendaknya kita menghidupkan Ramadan dengan harta kita. Baik. Maka di sini kita melanjutkan pembahasan puasa, ya, fikih puasa. Yang mana terakhir adalah kita membahas pada pembahasan sunnah-sunnah di dalam puasa. Maka di sini beliau akan melanjutkan pembahasan beberapa pembahasan. Ya, atau beberapa masalah-masalah yang berhubungan dengan puasa Ramadan dan yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Masalah yang pertama adalah ada beberapa puasa yang dihukumi haram. Ada beberapa puasa yang dihukumi haram sekaligus juga tidak dianggap sah. Puasa ini dihukumi haram dan juga tidak dianggap sah. Kapan itu? Yaitu ketika puasa dilakukan pada 5 hari dalam 1 tahun. Apa saja 5 hari itu? Yang pertama adalah Idul Adha, yang kedua adalah Idul Fitri, yang ketiga adalah 3 hari tasyrik. Maka 5 hari ini diharamkan untuk puasa, bukan cuma diharamkan, tidak dianggap sah. Jadi ketika orang berpuasa di hari itu, ketika dia tahu hukumnya, dia malah berdosa. Dan bukan hanya berdosa, dianggap dia tidak melakukan amal apapun. Ya, maka ini masalah yang pertama, yaitu ada 5 hari yang diharamkan puasa sekaligus tidak sah orang berpuasa. Baik. Maka beliau mengatakan qala al-musannifu rahimallahu taala wa yahrumu, dan diharamkan siyamu khamsata ayyamin au khamsati ayyamin, diharamkan puasa 5 hari. Kapan itu? Yaitu al-Idan, 2 hari raya. Ya, 2 hari raya. Adapun 2 hari raya yang dimaksud adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Dalilnya apa? Dalilnya disebutkan oleh pensyarah riwayat Bukhari, Muslim. Nabi SAW menyampaikan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyampaikan anna Nabi SAW naha an siyami yaumain. Nabi SAW melarang dari berpuasa di 2 hari. Apa saja itu? Yaumil Fitri wa Yaumin Nahri. Yaitu yang pertama hari Idul Fitri, yang kedua adalah hari Idul Adha, Yaumin Nahri. Nah, ini diharamkan. Ya. Baik. Kemudian 3 hari yang tersisa, maka beliau menyampaikan wa ayyamut tasyriki salasatu, dan 3 hari tasyrik, ya, dan hari-hari tasyrik yang berjumlah 3. Yang dimaksud hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dalilnya apa? Ya, hari tasyrik juga diharamkan untuk berpuasa. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Ka'ab bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsahu wa Aus ibn al-Hadatsan. Ya, bahwasanya Nabi mengutusnya bersama dengan sahabat Aus. Ayyamat tasyrik, pada hari tasyrik. Fanada, lalu mereka diperintahkan untuk mengumumkan pada orang-orang. Apa yang diumumkan? Annahu la yadkhulul jannata illa mu'min. Yang diinformasikan di hari tasyrik, di orang-orang yang ada di Mina, tidak masuk surga kecuali dia orang mukmin. Kemudian yang informasi berikutnya, wa ayyamu Mina ayyamu aklin wa syurbin. Kata Nabi, dan hari-hari Mina, maksudnya hari tasyrik, itu adalah hari makan dan minum. Ya, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim.
Dalam hadis yang lain ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, dan ini lebih jelas pelarangannya. Dari Abu Marrah Maula Ummi Hani radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya dari Abu Murrah atau Marrah ya, Abu Murrah, mantan budak dari Ummu Hani. Ya, Ummu Hani itu sepupunya Nabi karena dia adalah putri dari Abu Thalib. Radhiyallahu ta'ala anha, annahu dakhala ma'a Abdullah bin Amr ala abihi Amr bin As. Bahwasanya Abu Murrah dan juga Abdullah bin Amr pernah bertemu bapaknya yaitu Amr bin As. Faqarraba ilaihima ta'aman. Kemudian Amr bin As memberikan kepada keduanya, Abdullah bin Amr dengan Abu Murrah, makanan. Faqala kul. Kemudian sahabat Amr bin As mengatakan makan. Faqala, kemudian ada yang mengatakan inni shaim, saya sedang puasa. Faqala Amr, maka Amr mengatakan, Amr bin As, kul, makan. Fahadhil ayyam allati kana Rasulullah SAW ya'muruna bi iftariha. Ini adalah hari-hari yang dimana Nabi memerintahkan kami untuk tidak berpuasa. Wa yanhana an siyamiha, dan Nabi melarang kami untuk berpuasa. Ya. Yang dimaksud di sini adalah wahya ayyamut tasyrik, itu adalah hari tasyrik. Ya. Baik. Maka ini adalah masalah tentang 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Baik. Masalah yang berikutnya adalah tentang puasa hari Syak. Masalah berikutnya adalah puasa hari Syak. Ya. Puasa hari Syak itu apa? Yaitu puasa di pada hari yang mana masih belum jelas itu tanggal 1 Ramadan atau 30 Sya'ban. Jadi masih simpang siur beritanya. Ini disebut dengan Yaumu Syak. Disebut Yaumu Syak, Syak artinya ragu, karena yasyukku fihin nas, karena di hari itu orang-orang ragu, ini Ramadan ataukah ini masih Sya'ban. Ya, maka ini disebut dengan hari Syak. Ya, hari Syak. Ya. Yaitu di mana di malam hari di 29 Sya'ban, yang mana besok itu orang-orang masih bingung. Apakah besok sudah puasa atau belum? Dalam kondisi kebingungan. Maka secara asal ini besok berarti itu disebut dengan hari Syak, Yaumu Syak. Nah, apa hukumnya Yaumu Syak? Ya, apa hukumnya berpuasa pada hari Syak ini? Yaitu di hari terakhir Sya'ban sebelum masuk Ramadan. Maka di sini perlu kita sampaikan, dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan makruh. Pendapat pertama mengatakan makruh. Ya. Dan ini kalau tidak salah qaul qadimnya Imam Syafi'i, dan juga apa yang dipegang oleh penulis Abu Syuja ini, Matan Takrib, yaitu Imam Abu Syuja. Ya, dan ini salah satu pendapatnya Imam Syafi'i. Dikatakan makruh hukumnya. Ya. Makanya di sini beliau mengatakan wa yukrahu saumu yaumi Syak. Dimakruhkan puasa pada hari Syak. Ini pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i. Pendapat kedua, dan ini pendapat resminya mazhab Syafi'i. Ya. Karena ini pendapat jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i. Pendapat resminya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan ini juga salah satu pendapatnya Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh para ulama setelahnya, hukum puasa hari Syak bukan cuma makruh, bahkan dia haram. Bahkan dia haram. Dan ini pendapat mu'tamad. Ya. Dan ini pendapat mu'tamad. Dalilnya apa? Ya, bahwasanya puasa di hari Syak ini terlarang. Ya, terlarang. Dalam 2 pendapat sama-sama terlarang. Makruh itu juga terlarang, haram juga terlarang. Hanya saja bedanya apa? Kalau haram itu berarti dia akan mendapatkan dosa. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga selainnya. Bahwasanya ya, dari Silah bin Zufar rahimahullah,
Beliau mengatakan, kunna inda Ammar bin Yasir. Kami pernah bersama Ammar bin Yasir. Ya, Silah ini seorang tabi'in. Fa'utiya bisyatin masliyah. Maka kita diberikan hidangan, ya. Kami diberikan hidangan kambing yang sudah siap untuk dimakan. Faqala, kemudian Ammar bin Yasir mengatakan, kulu, makanlah. Fatanaha ba'dul qaum. Maka sebagian orang ada yang agak geser mundur. Ya, agak geser mundur. Ini dihidangkan makanan, dia agak geser mundur. Faqala, kemudian sambil mengatakan yang geser mundur tadi di antara tamu-tamunya Ammar bin Yasir. Ada yang mengatakan, ini so'im, saya sedang puasa. Faqala Ammar, maka Ammar mengatakan, man shamal yaumal ladzi yashukku fihin nas faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari yang orang-orang ragu di hari tersebut, yaitu hari Syak, maka sungguh dia telah mendurhargai Abul Qasim. Abul Qasim adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka para fuqaha Syafi'iyah karena berpegang dengan hadis ini, maka hukumnya haram. Kenapa kok sampai dirubah hukumnya dari makruh, katanya makruh kemudian jadi haram? Karena disebutkan secara jelas faqat aso Abul Qasim, pendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lafaz atau kalimat mendurhakai tidak digunakan kecuali untuk yang berdampak dosa. Ya, kalau hanya sifatnya larangan tapi irsyad, ya, pengarahan saja, tidak mungkin sampai dibahasakan bermaksiat. Ya, tidak mungkin dibahasakan sampai apa? Bermaksiat. Taib. Hanya saja larangan dari puasa Syak ini tidak berlaku jika hari tersebut bertepatan dengan kebiasaan puasa yang sudah dia rutini sebelumnya. Misalkan dia punya wirid puasa Senin Kamis, bertepatan hari Kamisnya adalah hari Syak, apakah boleh dia berpuasa? Tetap boleh, nggak ada masalah, karena sudah punya kebiasaan sebelumnya. Tapi kalau misalkan orang nggak pernah puasa apapun tuh, ujuk-ujuk hari Syak puasa, maka ini yang masuk dalam larangan. Maka larangan puasa di hari Syak ini tidak berlaku jika bertepatan dengan kebiasaan hari yang dia berpuasa padanya. Ya, entah itu puasa Daud atau entah itu puasa Senin Kamis. Ya, makanya beliau mengatakan illa, kecuali an yuwafiqa adatan lahu, kecuali bertepatan dengan kebiasaan, ya, yang sudah dia lakukan. Ya, mana dalil bahwasanya ada pengecualian ini? Di antara dalilnya adalah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, selainnya dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumin. Janganlah seorang dari kalian berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Illa, kecuali an yakuna rajulun, kecuali seorang laki-laki, maksudnya seorang laki-laki juga termasuk hukumnya perempuan. Intinya adalah kecuali kalau seseorang kana yasumu saumahu, biasa berpuasa, punya wirid puasa sebelumnya, fal yasum dzalikal yaum, maka silakan dia puasa di hari tersebut. Kenapa? Karena sudah punya kebiasaan pada hari-hari sebelumnya. Baik. Kemudian di sini kita juga ingin menyisipkan masalah yang di luar matan Abu Suja tapi disebutkan di syarahnya, sehingga kita juga ingin menyampaikan. Ada satu masalah, yaitu berpuasa ketika masuk pertengahan Sya'ban. Ya, berpuasa di hari ketika masuk pertengahan kedua daripada bulan Sya'ban. Pertengahan kedua, ya berarti tanggal 16. Pertengahan pertama kan 1 sampai 15. Pertengahan kedua 16 sampai 30. Maka berpuasa tanggal 16 dan seterusnya. Maka catatannya adalah para ulama menjelaskan hukum asalnya juga dilarang berpuasa ketika sudah masuk pertengahan Sya'ban. Ketika sudah masuk pertengahan Sya'ban, hukum asalnya dilarang puasa. Dalilnya, hukum asal ini apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud.
juga Imam Tirmidzi, juga Imam Ibnu Majah dalam kitab sunan mereka dari hadisnya sahabat Abu Hurairah. Dalam Abu Dawud disebutkan Nabi SAW menyampaikan, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Jika Sya'ban sudah masuk pertengahannya, maka janganlah kalian berpuasa. Dalam riwayat Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasanun sahih. Ya. Imam Tirmidzi mengatakan idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu. Jika tersisa separuh bulan Sya'ban, hanya separuh kedua, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Ya, maka janganlah kalian berpuasa. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, idza kana nisfu min Sya'ban fala sauma hatta yaji'a Ramadan. Jika sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka tidak ada puasa kecuali puasa Ramadan. Maka hadis ini yang diriwayatkan oleh 3 ashabus sunan tadi dari sahabat Abu Hurairah menjadi landasan para ulama bahwasanya ketika sudah masuk pertengahan Sya'ban, ya, hukum asalnya dilarang berpuasa kecuali dalam 2 kondisi. Kecuali dalam kondisi. Kondisi yang pertama, dia sudah punya kebiasaan puasa sebelumnya. Sama seperti pengecualian pada hari Syak dan juga 2 hari sebelum Ramadan. Kalau dia sudah punya kebiasaan puasa sebelumnya, maka tidak ada masalah. Sudah masuk pertengahan Sya'ban, kemudian dia puasa, nggak ada masalah. Pengecualian yang kedua, ketika dia menyambung pertengahan pertama dengan pertengahan kedua. Jadi tanggal 15-nya dia puasa. Tanggal 15-nya dia puasa. Terus tanggal 16-nya masuk pertengahan kedua, berarti nyambung. Dia juga puasa. Maka ini boleh puasa pertengahan kedua. Ya. Pengecualian kedua ketika menyambung pertengahan pertama disambung dengan pertengahan kedua, yaitu tanggal 15 puasa, tanggal 16 puasa. Maka silakan. Maka barangkali ada yang bertanya, Ustaz, kalau misalkan hukum asalnya ketika masuk pertengahan bulan Sya'ban tidak boleh puasa, bagaimana dengan puasa Ayyamul Bid? Ya, puasa Ayyamul Bid. Ya, maka kita sampaikan puasa Ayyamul Bid ya 13, 14, 15. Ya, nggak ada masalah. Terus kalau misalkan dia mau supaya Sya'bannya pertengahan kedua dia bisa berpuasa, ya silakan lanjut 16-nya juga berpuasa. Baik, itu pengecualian yang kedua. Oh ya, ada tambahan pengecualian yang ketiga. Ada tambahan pengecualian yang ketiga. Dan ini pengecualian ketiga ini masuk juga pada hari Syak ataupun 2 hari sebelum Ramadan ataupun pertengahan kedua bulan Sya'ban. Kapan itu? Pengecualian yang ketiga, ketika masih punya hutang puasa. Hutang puasa wajib Ramadan maksudnya. Belum qadha. Diqadha ketika dia mendapati waktu untuk apa? Mengqadha. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya beliau menyampaikan, aku tidak mendapati waktu kecuali di bulan Sya'ban untuk mengqadha puasa. Karena apa? Karena sibuknya aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah pengecualian. Kemudian masalah berikutnya dalam kitab Abu Suja. Masih dalam pembahasan puasa, yaitu masalah orang yang jima, ya, orang yang berhubungan suami istri di tengah hari bulan Ramadan. Ya. Maka apa hukumannya? Ya. Apa hukumannya atau apa konsekuensi dari orang yang berhubungan suami istri di siang hari atau di waktu wajib puasa pada saat bulan Ramadan? Maka beliau menjelaskan, qala waman wati'ah, dan siapa yang berhubungan suami istri berjima fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, amidan, secara sengaja, fil farji, pada farji, fa'alaihi, maka wajib atasnya al-qadha'u, untuk mengqadha hari itu karena dianggap batal, wal kafarah, dan membayar kafarah. Mari kita sampaikan.
konsekuensi ketika orang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan ada dua. Yang pertama, puasanya dianggap batal di hari itu dan dia harus mengqadha. Yang kedua, dia harus membayar kafarah, denda jima Ramadan. Ya, denda jima Ramadan. Ya. Dan ketika di sini beliau menyampaikan waman wati'a fi nahari Ramadan, siapa yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka tidak termasuk kalau berhubungan suami istrinya adalah di malam hari bulan Ramadan. Ya. Maka ini harus siang hari. Yang dimaksud siang hari adalah waktu wajib puasa. Itu yang dimaksud siang hari. Waktu wajib puasa. Bukan ketika matahari ada. Karena ukurannya bukan itu. Ya, tapi ketika waktu wajib puasa. Maka ketika sudah terbit fajar shadiq, sudah masuk waktu subuh, kemudian dia berhubungan sama istri, meskipun belum ada matahari, masuk hukum ini. Dia qadha dan bayar kafarah. Ya. Baik. Nah, pertanyaannya apa kafarahnya? Ya, apa kafarahnya? Apa denda yang harus dibayar? Maka beliau mengatakan, kafarahnya wahya, yaitu yang pertama, itqu raqabatin mu'minatin. Yang pertama, membebaskan budak muslim. Budak muslim. Dan syaratnya dia harus muslim. Kalau misalkan budak kafir, maka tidak dianggap. Ya. Nah, kalau tidak mampu, tidak mampu karena mungkin tidak ada biaya untuk beli budak, atau tidak mungkin dapat budak karena sudah di zaman tanpa ada perbudakan seperti zaman kita, maka baru beralih ke tingkatan kedua. Apa tingkatan kedua? Yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Maka beliau mengatakan fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau tidak mendapati budak, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau misalkan orang tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, kenapa? Karena tuntutan kerja. Kalau misalkan disuruh puasa terus 2 bulan berturut-turut, ya kerjanya akan keteteran. Ya, sehingga dia akan jadi lemes, dia nggak akan bisa kerja dengan optimal, nafkah keluarganya terganggu. Ya. Maka ini orang yang nggak mampu puasa, atau misalkan dia punya penyakit yang nggak bisa puasa lama-lama. Ya, atau dia memang orang yang sudah cukup lemah untuk berpuasa. Pokoknya dia tidak mampu berpuasa. Maka dia berpindah kepada bagian yang ketiga, ya, atau tingkatan yang ketiga, yaitu apa? Memberikan bahan makanan pokok kepada 60 fakir miskin. Memberikan bahan makanan pokok kepada 60 fakir miskin. Ya, maka kata beliau fa in lam yastati, jika dia tidak mau, fa it'amu sittina miskinan, maka memberikan makan kepada 60 orang miskin. Miskin ya, fakir miskin. Karena fakir lebih daripada miskin. Ya. Yang dimaksud memberi makan di sini adalah memberikan bahan makanan pokok. Dan ini pendapat ulama 4 madhab, ya. Bahwasanya fidyah ataupun kafarah itu adalah bahan makanan pokok. Ya. Ada fatwa, ya, dari sahabat Anas, ya. Yang ini pendapat beliau sendiri, ya. Bahwasanya diperbolehkan dengan bukan bahan makanan pokok yang mentah, tapi yang siap saji. Tapi ini adalah pendapat yang syadz, dan ini menyelisih jumhur daripada para ulama 4 madhab, ya. Dan kita pernah menulis masalah ini tentang apakah boleh gitu ya membayar fidyah atau kafarah atau apapun itu dengan makanan siap saji. Kita sampaikan maka ini tidak diperbolehkan, menyelisih pendapat jumhur karena beberapa alasan. Di antara salah satu alasannya adalah fidyah itu sudah ditentukan takernya. Takerannya itu 1 mud 1 orang.
Termasuk juga kafarah nanti juga disebutkan. Likulli miskin mudun. Satu orang miskin itu satu mud. Satu mud itu sekitar 600 sampai 700 gram beras. Ya. Kalau misalkan dibuat makanan siap saji, ya, itu satu kotak nasi, itu kalau dibuat jadi beras itu nggak sampai satu mud. Satu mud kalau didang, niku sakit mungkin bisa beberapa 2 piring 3 piring, ya, 2 piring 3 piring, ya. Maka itu diantara satu alasan, ada beberapa alasan ilmiah yang lainnya, ya. Tapi fa'ala kulli hal, maka yang lebih selamat adalah kita bagikan dengan bahan makanan pokok, ya. Taib. Dan itu dibagikan pada 60 fakir miskin. Apa landasannya? Landasannya adalah hadis. Ini hadisnya panjang, ya, disebutkan oleh pensyarah, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadisnya masyhur, tidak perlu kita baca secara lengkap, di mana ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, dia mengatakan, "Wahai Nabi, qad halaktu, saya celaka. Kenapa? Karena saya melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal tajid raqabatan ta'tikuha?" Apakah kamu punya budak untuk dibebaskan? Dia mengatakan, "La, tidak punya." Nabi menyatakan, "Fahal tastati antasum syahrain mutatabi'in?" Apakah kamu mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Orang tadi mengatakan, ya tidak mampu, lah. Maka Nabi menyatakan lagi, "Fahal tajid it'ama sittina miskina?" Apakah kamu bisa memberi makan atau memberi bahan makanan pokok kepada 6 orang fakir miskin? Maka orang tadi menyampaikan, ya tidak mampu. Ya, dalam riwayat yang lain, ya, aku tidak mendapati orang paling miskin di Madinah melebihi saya. Jadi saya itu top-topnya orang miskin di Madinah. Jadi gimana saya mau ngasih makan orang ngasih makan ke saya gitu. Ya, maka kemudian habis itu Nabi diam, kemudian ada sekeranjang kurma, kemudian dipanggil orang ini tadi, kemudian mengatakan, "At'im ahlak, berikan pada keluargamu." Hadisnya sangat masyhur, itu adalah dalil tentang apa hukuman bagi orang yang berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan. Kemudian masalah berikutnya. Masalah berikutnya adalah orang yang meninggal dan meninggalkan hutang puasa. Orang yang meninggalkan hutang puasa. Ya, apa yang harus dilakukan oleh keluarga mayit? Secara spesifik ahli warisnya. Apa yang harus dilakukan oleh ahli waris? Ini juga penting supaya diketahui juga di antara hal yang menjadi tanggung jawabnya ahli waris. Ya. Untuk dicari tahu apakah mayit itu punya hutang puasa atau tidak. Kalau sudah berijtihad ternyata nggak ada, ya sudah. Fattakullah mastata'tum. Ya. Tapi kalau misalkan memang diketahui orang itu punya hutang puasa, maka apa yang harus dilakukan oleh ahli mayit? Imam Syafi'i punya 2 pendapat. Imam Syafi'i punya 2 pendapat. Pendapat beliau yang baru, ya, pendapat beliau yang baru menyatakan pilihannya cuma 1. Ya, pilihannya cuma 1. Apa itu? Diambilkan dari harta waris seukuran jumlah puasa yang ditinggalkan untuk membayar fidyahnya. Pilihannya cuma 1, nggak ada pilihan lain. Itu Imam Syafi'i, pendapat baru beliau ketika di Mesir. Ya. Jadi pilihannya, sebelum dibagi warisnya, silakan diambil, dihitung berapa hari dia tidak berpuasa. Setiap harinya dinilai 1 mud, sekitar 600 sampai 700 gram bahan makanan pokok. Kemudian berapa hari? Misalkan 30 hari, berarti ya 30 kali itu tadi. Kemudian belikan dari harta waris sebelum dibagi. Kemudian habis itu dibayarkan atas nama mayit. Ya. Kalau misalkan harta waris dibagi sebelum menyelesaikan tanggungan ini, maka ahli waris berdosa. Ya. Maka ahli waris berdosa. Atau tidak diambil dari harta waris, tapi ada sebagian ahli waris yang mensedekahkan. Wis aku sing bayari, gak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalkan tidak ada yang bayari dan harta waris langsung dibagi begitu saja, semua ahli waris berdosa. Semua ahli waris berdosa. Ini pendapat lamanya Imam Syafi'i, pendapat barunya Imam Syafi'i. Dan ini pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i. Pendapat
resminya mazhab Syafi'i adalah pendapat lamanya Imam Syafi'i ketika masih di Baghdad. Apa pendapat lamanya Imam Syafi'i? Ahli waris punya dua pilihan. Pilihan pertama seperti pendapat baru tadi, yaitu mengeluarkan dari harta warisan untuk membayari fidyah hutang puasanya mayit. Pilihan pertama. Pilihan kedua, ada yang berpuasa atas nama mayit. Ada yang berpuasa dari ahli waris atas nama mayit sejumlah hari yang ditinggalkan. Ya, sejumlah hari yang ditinggalkan. Ya. Adapun yang nampak dari Imam Abu Syuja, beliau mengikuti pendapat barunya Imam Syafi'i yang pendapat lemah itu. Ya, yang pendapat lemah. Karena beliau di sini menyebutkan cuma satu saja. Maka kata beliau, qala, waman mata, dan siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, dan dia ada kewajiban puasa min Ramadan, dari bulan Ramadan, ut'ima anhu, diberikan makan, maksudnya dibayari fidyah anhu, dari mayit, yaitu atas nama mayit, likulli yaumin muddun, setiap harinya satu mud. Dia Imam Abu Syuja cuma menyebutkan sampai di situ. Ya, cuma menyebutkan sampai di situ. Ya, ada isyarat bahwasanya beliau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang mana ini pendapat lemah. Tapi pendapat mu'tamadnya, pendapat resminya mazhab Syafi'i, ahli waris boleh milih antara membayari fidyah atau berpuasa atas nama mayit. Ya, berpuasa atas nama mayit. Ya. Adapun membayar fidyah, maka sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar, bahwasanya beliau mengatakan, man mata wa alaihi siyam, man mata wa alaihi siyamu syahrin, siapa yang mati dan dia punya kewajiban berpuasa dalam satu bulan, fal yut'am anhu makana kulli yaumin miskina, maka dibayarkan fidyah darinya setiap harinya kepada satu orang fakir miskin. Ya, setiap orang fakir miskin. Tip. Ini pendapat lamanya Imam Syafi'i, pendapat barunya Imam Syafi'i, pendapat lemahnya Imam Syafi'i. Pendapat kuatnya, pendapat resminya mazhab Syafi'i, ada pilihan boleh berpuasa karena ada hadis. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya para fuqaha, ya, mereka berpegang teguh dengan hadis-hadis. Ketika ada hadis yang memungkinkan jadi dalil, bisa dirubah pendapat itu. Iya. Tapi dengan syarat ada hadis yang memang memungkinkan jadi dalil. Karena nggak semua hadis bisa jadi dalil. Karena mungkin berbenturan dengan dalil yang lain, hadisnya dhaif, hadisnya dihapus hukumnya, macam-macam. Itu tugasnya para ulama. Kalau kita baca saja sama ngaji. Gitu. Ada hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, bahwasanya Nabi menyampaikan apa? Man mata wa alaihi syiyam shoma anhu waliyuhu. Siapa yang puasa dan punya kewajiban siapa yang meninggal dan punya kewajiban puasa, hutang puasa, maka walinya yang memuasakan. Walinya yang memuasakan. Baik. Kemudian mungkin untuk masalah berpuasa, ya, berpuasa atas nama mayit. Kita sampaikan, apakah ini harus satu orang berpuasa full? Kita sampaikan, tidak. Bisa dibagi-bagi oleh ahli waris itu. Maka ini seperti warisan. Jadi misalkan ada 10 ahli waris, hutangnya 30 hari. Ya tinggal ya kamu puasa 10, 2 hari, jangkep. 3 hari, jangkep 30. Ya, jadi tidak harus satu orang puasa full, semua hutangnya tidak. Tapi yang penting ahli warisnya berpuasa, ya, lebih dari satu tidak ada masalah. Baik, kemudian masalah berikutnya. Ya, masalah berikutnya. Tentang kasus wanita hamil, ini berhubungan dengan ibu-ibu, ya. Wanita hamil ataupun wanita menyusui ketika tidak berpuasa. Ya, apa konsekuensi yang harus ditanggung? Apa konsekuensi yang harus ditanggung? Kita sampaikan. Ibu-ibu yang hamil ataupun ibu-ibu yang menyusui ketika tidak berpuasa, ya, ada dua kemungkinan kenapa dia nggak puasa. Maka nanti konsekuensinya tergantung kemungkinannya. Kemungkinan pertama,
Ya, kemungkinan pertama, jika dia khawatir dianya yang nggak kuat, dirinya sendiri yang nggak kuat. Bayinya dia yakin bayinya kuat-kuat saja. Dokter mengatakan kandungannya kuat, puasa nggak ada masalah, Bu. Nggak ada masalah. Ya, pokoknya sahur, buka, misalkan dikasih anjuran gitu ya, ini makan kurma, madu atau apapun itulah. Ya, dikasih suplemen ketika sahur, ketika buka, insya Allah kandungannya baik-baik saja, Bu. Wah, dia merasa nggak ada masalah. Tapi pas nyoba puasa hari pertama, lemes, kayak sok masak no bojone dan seterusnya. Ya, akhirnya, waduh, saya lemes gini. Akhirnya dia besok nggak puasa. Alasannya kenapa? Karena dia nggak kuat. Ya, karena dia nggak kuat. Maka kalau ibu hamil atau menyusui tidak berpuasa karena dia yang tidak kuat, bukan karena bayinya, maka konsekuensinya dia mengkodok puasa saja. Mengkodok puasa saja. Ya. Maka beliau di sini menyampaikan wal hamil wal murdi, wanita hamil dan wanita menyusui, in khafata, jika khawatir ala anfusihima, atas dirinya sendiri, aftarata, boleh dia batal puasa, wa alaihimal qada, dan wajib atas keduanya untuk mengkodok puasa. Ya, untuk mengkodok puasa. Ya. Kebolehan ini, ya, mana menunjukkan bahwasanya wanita hamil, wanita menyusui boleh untuk berpuasa, untuk membatalkan puasa. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan selainnya. Nabi SAW menyampaikan, Innallaha tabaraka wa ta'ala wada'a 'anil musafiri as-sauma wa syatras salati. Bahwasanya Allah memberikan keringanan bagi musafir puasa dan setengah salat karena boleh qashar. Wa 'anil hubla wal murdi'i shaum, dan dari wanita hamil ataupun wanita menyusui Allah memberikan rukhsah untuk puasa. Maksudnya boleh tidak berpuasa. Diberikan keringanan, ya, maka diberikan keringanan. Ya. Baik. Dan adapun ada kewajiban qadha, ya. Kenapa ada kewajiban qadha? Ya. Karena dia seperti orang yang sakit. Dan orang yang tidak kuat berpuasa. Kita sudah bahas tentang orang sakit. Orang sakit apa yang harus dia tanggung ketika tidak berpuasa? Membayar. Ya. Membayar qadha, yaitu membayar puasa. Demikian juga orang yang tidak kuat puasa karena kelemahan dirinya, tidak kuat puasa. Ya, karena pekerjaan dan seterusnya yang sudah pernah kita singgung. Ini juga mengqadha, tidak cuma bayar fidyah. Bayar fidyah berlaku kalau tidak mungkin lagi untuk dia berpuasa. Seperti orang yang sakit sudah nggak mungkin sembuh, ataupun orang yang sudah tua renta, nggak mungkin bisa lebih muda lagi, kan makin tua nggak mungkin bisa. Maka itu baru yang bayar fidyah saja. Dan kita sampaikan, dan ini adalah pendapat jumhur daripada ulama. Ada memang sebagian kecil dari ulama yang mengatakan diperbolehkan fidyah saja, dan ini pendapat sedikit dari para ulama. Tapi jumhur fuqaha menyatakan yang wajib adalah qadha. Yang wajib adalah qadha. Ya, baik. Itu kondisi pertama. Ya, kondisi wanita hamil menyusui ketika dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya sendiri. Kondisi kedua, ketika yang dikhawatirkan saat dia lanjut puasa adalah janinnya atau bayinya. Ya, janinnya atau bayinya. Maka dia punya dua kewajiban. Dia tetap qadha karena dia nggak puasa. Ya. Dan dia juga membayar fidyah. Karena alasan dia tidak berpuasa adalah karena orang lain, bukan karena dirinya. Ya. Dan itu dilandasi oleh hadis, nanti kita akan baca. Ya. Maka di sini beliau menyampaikan in khafata ala auladihima, jika khawatir terhadap anaknya, janin atau bayi, aftarata, boleh keduanya tidak puasa. Tapi apa? Wa alaihimal qada'u wal kafarah, dan wajib atas keduanya qadha dan kafarah. Kafarah maksudnya fidyah. Ya. Apa dalilnya ada tambahan fidyah tadi? Kalau qadha sudah jelas, ya. Kalau misalkan dia nggak puasa karena sebab dirinya sendiri, maka qadha. Apalagi ini sebabnya adalah orang lain dan dia akhirnya nggak puasa, maka qadha tetap berlaku karena apa? Sama-sama tidak
tidak berpuasa. Kok ada tambahan bayar ini, bayar fidyah? Dalilnya diantaranya hadis riwayat Abu Dawud, ya. Bahwasanya sahabat Ibnu Abbas mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan asbatat lil hubla wal murdi. Ayat ini masih tetap berlaku bagi orang yang hamil dan menyusui. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas mengatakan wal hubla wal murdi idza khafata, yakni ala uladihima. Wanita hamil menyusui jika khawatir terhadap bayinya, anaknya, aftarata wa at'amata. Maka berbuka puasa batal dan memberi makan, yaitu membayar apa? Membayar fidyah. Ya, yaitu membayar fidyah, ya. Maka ini adalah aturan bagi wanita hamil dan menyusui. Mungkin adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. Baik, kita lanjutkan. Tinggal dua pembahasan, ya. Pembahasan orang yang sakit dan musafir beserta pembahasan itikaf, ya. Tapi sebelum itu kita lanjutkan tadi ucapan beliau tentang musannif Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan qala musannifu rahimahullah ta'ala wa in khafata ala auladihima, jika keduanya khawatir atas anak-anak dari keduanya, yaitu janin ataupun
bayinya, aftarata maka boleh untuk tidak puasa, wa alaihimal qadha tapi tetap atasnya ada kewajiban untuk mengqadha, wal kafaratu dan membayar kafarah ya. Adapun qadha maka jelas karena ini adalah orang yang tidak berpuasa ya. Maka orang yang tidak berpuasa dengan alasan apapun. Oh ada. Oh subhanallah. Nggih. Ada yang terlewat. Nggih, insyaallah habis ini kita bahas. Wasyaikhu in ajaza. Oh nggih, masyaallah. Nggih, matur suwun. Baik. Ya jadi kenapa qadha? Karena qadha itu berlaku untuk setiap orang yang tidak berpuasa dan dia masih punya kemungkinan untuk berpuasa di hari yang lain. Maka semuanya dia harus qadha. Ya, semuanya dia harus qadha. Ya, nah misalkan maka di sini kita tahu misalkan ada orang yang dia menyelamatkan nyawa orang lain. Dan ketika dia menyelamatkan orang lain mau nggak mau dia sadar kalau saya menyelamatkan orang lain ini saya pasti batal puasa. Ya. Maka dia selamatkan orang lain itu. Kemudian puasanya batal. Terus dia harus qadha, ya, dia harus qadha. Baik. Dan juga ada tambahan yaitu kafarah sebagaimana disebutkan dalam riwayatnya Ibnu Abbas. Ya. An kulli yaumin muddun, setiap harinya satu mud. Nah, beliau memberikan penjelasan satu mud itu berapa? Ini takaran zaman beliau abad ke-5 Hijriah. Itu wahwa ritlun wa thuluthun bil iraqi, yaitu satu ritel plus sepertiga ritel dengan ritel Irak ya. Tapi kalau misalkan zaman sekarang itu perkiraannya sekitar 600 sampai 700 gram ya. Taib. Ini ada masalah tadi yang terlewat ya, yaitu tentang orang yang tua renta wasyaikh ya. Ya, sebelum hamil tadi sebenarnya ada masalah wasyaikhu ya. Taib. Maka masalah berikutnya, orang yang tua renta ini sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ya, sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Maka beliau menyampaikan, qala wa syaikhu, adapun orang yang tua renta, in ajaza anisaum, jika dia sudah nggak mampu lagi untuk puasa. Ya, saking ya karena dia sudah sangat lemah, dia sudah sangat tua, tidak mampu lagi untuk berpuasa. Maka orang yang semacam ini tidak mungkin disuruh untuk mengqadha. Kenapa? Karena orang itu makin nambah harinya semakin tua. Kalau orang semakin tua, logisnya ya semakin lemah. Maka kalau hari ini saja nggak mampu puasa, apalagi besokan gitu, sederhananya gitu. Maka dia nggak mungkin diberikan beban untuk mengqadha. Maka beliau mengatakan yuftir, boleh untuk tidak puasa. Ya. Tapi apa? Wa yut'imu. Konsekuensinya apa? Dia membayar fidyah. Maka bagi orang yang tua renta tidak mungkin lagi baginya untuk berpuasa, boleh tidak puasa. Dan tidak ada kewajiban qadha. Ya, dan tidak ada kewajiban qadha. Yang ada hanya membayar fidyah. Makanya beliau mengatakan yut'imu an kulli yaumin mudda, membayar fidyah setiap harinya satu mud. Ya. Karena menyinggung masalah ini kita tambahin juga. Ya, sebuah faedah disebutkan para fuqaha. Seandainya ini orang tua renta, kondisi normalnya makin hari kan makin lemah. Setelah misalkan habis itu dia tua, nggak puasa 30 hari nggak puasa setiap hari berfidyah. Habis itu dia sadar kesehatan itu penting. Ya, mulai dia makan makanan sehat, pelan-pelan dia bangkit, terus moro-moro melok gym misalkan nge-gym dia badannya makin bagus, kesehatannya semakin memuda, bukan malah menua, makin memuda. Di bulan Ramadan berikutnya dia mampu puasa. Tanya gimana dulu yang kemarin itu dia nggak puasa full tapi sudah terlanjur fidyah. Para ulama menyampaikan tetap nggak perlu mengqadha. Ya, tetap nggak perlu mengqadha karena hukum di Ramadan tahun itu karena dia lemah. Dan ketika dia lemah, hukumnya adalah puasa itu memang gugur secara asal. Maka kalau ada perubahan yang terjadi,
Ya, ada perubahan terjadi, itu tidak mempengaruhi hukum asal atau hukum yang sudah berlaku sebelumnya. Ya, itu alasan yang pertama. Alasan kedua, ini adalah sesuatu yang sifatnya nadir, sesuatu yang sifatnya jarang terjadi. Jarang terjadi. Dan para fuqaha menyampaikan an-nadir la hukma lahu. Sesuatu yang jarang nggak punya hukum tersendiri, dalam artian dia sendiri nggak tidak punya hukum tersendiri, bahkan tidak bisa mempengaruhi hukum lain. Maka dia berjalan sesuai kaidahnya. Taib. Itu untuk urusan syekh. Termasuk juga dikiaskan kepada syekh, orang yang tua renta adalah orang yang sakit dan tidak mungkin untuk sembuh. Alasannya apa? Ilahnya apa kok bisa dikiaskan? Karena sama-sama semakin hari dia tidak semakin membaik. Imma dia konsisten penyakitnya atau makin turun kondisinya. Dan itu sesuai dengan hukum dari yang ditetapkan dokter. Dokter misalkan menyatakan, wah ini sudah kari ngenteni waktu netok misalkan. Ya, misalkan dokter sudah menvonis seperti itu, maka ya sudah. Dan dia harus minum obat setiap hari dan seterusnya. Maka ini termasuk orang yang sakit dan tidak mungkin lagi untuk sembuh. Ya, dia hanya menunggu ajalnya saja. Taib. Maka dia boleh nggak puasa dan dia cuma punya kewajiban untuk bayar fidyah. Tidak ada kewajiban puasa sama sekali. Kewajiban puasa gugur dari orang ini. Sama seperti orang yang tua renta. Taib. Masalah berikutnya, yaitu orang sakit dan orang yang safar. Ya, orang sakit dan orang yang safar. Apa konsekuensinya? Maka orang yang sakit dan orang yang safar, tapi dengan catatan safarnya adalah safar yang membolehkan orang untuk qashar sholat, yaitu safar yang jauh, sejauh 4 burd atau 16 farsakh atau satuan modern 84 km, sekitar 84 km. Maka kalau orang sakit ataupun orang yang safar dengan jarak safar yang jauh, diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan konsekuensinya dia qadha saja. Maka beliau mengatakan wal maridu wal musafir, adapun orang sakit dan orang yang safar, safaran tawilan, tapi dengan syarat safar yang jauh, yuftirani, maka keduanya boleh untuk tidak berpuasa, berbuka puasa, wayaqdiyan, dan kewajibannya adalah untuk mengqadha puasanya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala masyhur, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan bagi orang yang sakit dan orang yang safar, maka dia menghitung di hari yang lain untuk mengqadhanya. Pembahasan yang terakhir adalah itikaf. Ya, saya berikan gambaran umum saja itikaf. Ya, sebelum kita baca secara cepat. Itikaf terbagi menjadi dua. Ada itikaf yang sifatnya wajib. Ya, sifatnya wajib. Yaitu itikaf yang disebabkan nadar. Dia nadar untuk itikaf. Ya, dia nadar untuk itikaf. Ya. Dan ini hubungannya dengan pembatal, ya, dengan batal. Kalau itikaf batal itu apa yang menjadi konsekuensinya? Maka kita lihat, ketika itikaf batal, apa yang menjadi konsekuensinya? Kita lihat itikafnya itu yang mana. Kalau dia itikaf adalah itikaf wajib, yaitu nadar. Ya, nadar. Maka jika dia bernadar untuk itikaf dengan rentang waktu tertentu, misalkan rentang waktu tertentu, dia bernadar itikaf selama 1 hari. 1 hari itu kan berarti 24 jam. Berarti 24 jam itu nggak boleh putus, dia harus dalam kondisi itikaf. Itu berarti dengan rentang waktu tertentu. Maka ketika orang melakukan membatal itikaf, kemudian itikafnya masuk kategori wajib, kemudian nadarnya itu adalah itikaf dengan rentang waktu tertentu, ketika dia melakukan membatal itikaf, maka itikaf dianggap batal dan dia harus memulai dari awal. Dia harus memulai dari awal. Misalkan tadi 24 jam. Ya, dia sudah dihitung, dia 23 jam. Terus habis itu keluar tanpa hajat. Kalau nggak ada kebutuhan, dia keluar gitu saja. Ya. Malam-malam kok ono unine totet-totet, kudu arep pentol. Keluar beli pentol. Kita katakan jenengan ulangi itikafnya. Karena batal dan ada jarak rentang waktu tertentu untuk itikaf. Ya, itu kalau misalkan
Iktikaf dengan niatan dengan rentang waktu tertentu. Kalau misalkan nadarnya itu tidak dengan ukuran waktu tertentu, ya, maka secara asal ketika dia iktikaf, ya, selama dia memenuhi syarat minimal iktikaf itu dia berada di dalam masjid seukuran melebihi tumakninah sholat, itu minimal. Jadi misalkan kita berada di masjid ini, kita duduk aja 10 menit, terus keluar, itu sah. Secara hukum fikih dianggap iktikaf. Ya, tidak harus ada rentang waktu tertentu. Ya, karena itu sudah disebut i'takafa ya'takifu. I'takafa ya'takifu maknanya labithal batu. Labithal batu itu berdiam diri. Maka orang dianggap berdiam diri, maka sudah cukup. Itu batas minimalnya. Maka ketika dia keluar selama terpenuhi batas minimal, nggak ada masalah sudah. Itu kalau itikafnya apa? Itikafnya nadar, itikafnya wajib. Nah, kalau dia melakukan pembatal, tapi itikafnya kategori sunnah, seperti kita itikaf Ramadan. Ya. Kemudian kita melakukan pembatal itikaf. Maka kita katakan, ketika orang melakukan pembatal itikaf, dianggap itikafnya terputus. Yang sebelumnya dapat pahala tetap. Konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya ketika dia mau masuk lagi, dia meniatkan dengan niat yang baru. Karena ketika ibadah itu terputus, ketika dia mau masuk ibadah lagi, maka perlu niat lagi. Innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi tidak memutus waktu atau apa. Ya. Taib. Maka kita akan baca masalah itikaf di sini. Beliau mengatakan qal musannifur rahmatullah faslun pasal baru. Wal itikafu, dan itikaf itu hukumnya apa? Yang pertama bahas hukum beliau. Hukumnya apa? Sunnatun mustahabbatun, sunnah dan dianjurkan. Hukumnya adalah sunnah. Hukum asalnya itikaf itu sunnah. Ya. Dan beliau tidak menyebutkan, tidak menyertakan di bulan tertentu atau apa, memberikan isyarat. Ya, dalam mazhab Syafi'i, ya, dan juga banyak dari ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i atau yang sependapat dengannya, iktikaf tidak dipersyaratkan harus bulan Ramadan. Kapanpun orang sah untuk iktikaf. Dan tidak ada batas maksimal tertentu. Batas minimal ada, yaitu melebihi tumakninah sholat. Tapi maksimal nggak ada. Dan kapanpun, ketika kita masuk masjid, musola, kemudian ada niatan iktikaf, dapat pahala iktikaf. Nah, misalkan kita ngumpul seperti ini di dalam musola, ya, ngaji, tapi ada niat di dalam hati, niat iktikaf. Ya. Maka ini juga dapat pahala iktikaf, meskipun memang tidak sebesar pahala iktikaf di bulan Ramadan. Taib. Masalah berikutnya, syaratnya. Beliau mengatakan walahu syarton, dan dia punya 2 syarat. Iktikaf syaratnya 2. Yang pertama an-niyatu, niat. Karena Nabi menyampaikan innamal a'malu binniyat. Yang kedua wal-lubthu fil masjid, dan berdiam diri di masjid. Dan kami sampaikan tadi, berdiam diri ini enggak ada ukuran waktunya harus panjang, tidak. Yaitu cukup seukuran orang disebut berdiam, maka itu sudah mewakili. Karena itu batas minimal, ya. Dan di masjid, yang dimaksud masjid adalah tempat yang memang disediakan khusus untuk sholat. Itu yang dimaksud dengan masjid. Maka termasuk di sini musola, ataupun masjid kampung, ataupun masjid jamek, ataupun masjid agung, masjid apapun. Ya. Jadi nggak harus masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Bahkan musola juga dianggap masjid karena dia tempat khusus digunakan untuk sholat. Kemudian beliau sampaikan aturannya. Wala yakhruju, dan tidak boleh keluar minal itikafil mandur, dari itikaf yang dinadarkan. Kenapa nggak boleh keluar? Karena keluar nanti batal itikafnya. Ya. Dan kalau batal itikafnya, kalau misalkan dia ada rentang waktu tertentu, dia harus ngulangi dari awal. Nah, nggak boleh. Illa li hajatinna, illa li hajatil insan, kecuali karena kebutuhan manusia. Apa kebutuhan manusia? Buang air kecil, buang air besar, makan kalau nggak ada makanan di situ, ya. Makan yang menjadi kebutuhan dia. Minum kalau nggak ada minum di situ, ya. Ini kebutuhan. Taib. Au udhrin, atau karena udur, dia tidak bisa melanjutkan. Karena udur, karena nggak boleh diem di masjid. Seperti apa? Min haid, karena dia haid, tengah-tengah itikafnya haid. Maka dianggap dijeda. Jadi apa namanya? Karena udur dijeda. Ya, tidak apa? Tidak batal, tidak. Tapi dijeda. Ketika apa? Haid. Au maradin, atau sakit.
Yang tidak memungkinkan untuk di masjid lagi. La yumkinul muqamu ma'hu, yang tidak mungkin tetap berada di situ ya bersama dirinya. Taib. Kemudian terakhir beliau menyampaikan wa ya batulu bil wat'i, dan yang bisa membatalkan itikaf juga adalah berhubungan suami istri. Nah, misalkan ketika orang pulang ke rumah kemudian ada hajat karena untuk ambil pakaian atau mungkin karena ingin makan, ya nggak ada makanan di masjid, atau buang air besar, kemudian dia berhubungan suami istri ketika di rumah, dianggap itikafnya batal. Ya, dianggap apa? Itikafnya batal. Maka ini juga bisa membatalkan itikaf, yaitu berhubungan suami istri. Tapi ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan dengan ini kita berakhir dari pembahasan Kitabus Syiyam, dan insyaallah kita akan masuki bulan Ramadan. Semoga ini bisa menjadi bekal untuk Ramadan kita yang akan kita lalui insyaallah. Demikian, nggih monggo ada pertanyaan. Tadi kayak suami istri berhubungan di bulan Ramadan, yang bulan Ramadan itu kalau bukan memerdekakan, nggak mampu karena nggak ada, terus kemudian puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, terus mengganti uang ataupun memberi makanan pokok kepada 60 orang miskin. Iya. Itu umpama diganti dengan senilai uang seharga makanan pokok, itu bisa nggak Pak? Kalau Imam Abu Hanifah boleh. Berfidyah pakai uang bisa, berzakat pakai uang bisa. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap sesuai aturan, nggak bisa menggunakan uang. Tapi sebagian ulama kontemporer ada yang memilih, kalau misalkan dilihat lebih maslahat ini pakai uang. Kita melihat orang-orang, wah lebih maslahat pakai uang. Ya, sebagian ulama ada yang menfatwakan seperti itu. Ya nggak apa-apa, pakai uang saja. Tapi kalau misalkan ini ditanya secara pribadi, maka saya jawab secara pribadi, saya lebih condong pada pendapat sebanyakan ulama. Jadi tetap dengan aturan asalnya gitu, dengan bahan makanan pokok tidak berpindah kepada uang gitu. Kecuali kalau memang tidak didapati bahan makanan pokok, kondisi-kondisi yang memang terpaksa di situ, baru kita bisa mengambil pendapat yang lainnya. Ngoten nggih, wallahu taala alam. Nggih. Ada lagi? Ngoten nggih. Tapi kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.